Halo, balik lagi sama gue Lara di Thursday Horror Story. Kali ini gue mau nyeritain sebuah pengalaman horor yang dikirimkan oleh Adi. Kejadian ini bermula waktu Adi berusia 6 tahun. Adi ini emang bisa dibilang punya keistimewaan tersendiri karena dia bisa ngelihat apa yang orang lain gak bisa lihat. Tapi dulu ibunya tuh belum ngasih tahu kalau si Adi punya keistimewaan itu. Adi tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Di desa itu, jarak antara satu rumah ke rumah lainnya masih berjauh-jauhan. Jalanan di sana juga masih didominasi sama tanah merah yang dikelilingi banyak pohon-pohon besar. Jangan tanya soal penerangan. Listrik di sana belum banyak kayak sekarang. Hari itu Adi baru pulang ngaji, sekitar jam 6 sore atau ba'da maghrib. Langit udah mulai gelap dan di situ Adi masih harus menempuh jarak yang lumayan jauh untuk pulang ke rumahnya. Seperti yang dibilang di awal tadi, jalanan yang harus dia lewati itu masih didominasi sama tanah merah dengan banyak pepohonan yang tinggi, termasuk pohon bambu kuning. Dan Adi harus ngelewatin jalan itu sendirian karena dia gak punya teman sebayanya yang rumahnya tuh searah sama dia. Waktu dia ngelewatin kumpulan pohon bambu kuning, tiba-tiba aja Adi ngeliat batang-batang bambu itu bergerak sendiri. Padahal waktu itu lagi gak ada angin. Samar-samar Adi pun mendengar suara-suara aneh yang mulai mendekat ke telinganya. Tapi waktu itu dia masih berusaha positive thinking. Oh, mungkin itu suara kucing atau musang yang lagi lari-larian di balik pohon bambu itu. Adi terus jalan sampai akhirnya suara-suara itu terasa persis ada di samping telinga dia. Karena udah gak nyaman, Adi pun beraniin diri buat nengok ke sisi kanannya dan betapa kagetnya dia waktu ngeliat di balik pohon bambu kuning itu ada sesosok pocong yang lagi ngeliatin dia dengan mata nyala. Pocong itu mengeluarkan suara-suara yang tadi ganggu dia dan pocong itu berkata, "Adik, tolong saya, adik. Adik, tolong saya, adik." Adi yang ketakutan pun langsung lari sekencang-kencangnya tanpa pikir panjang. Dia nggak ngeliat kemana arah dia berlari, pokoknya dia cuma pengen lari dan menyelamatkan diri dari pocong-pocong itu. Setelah dia ngerasa suara-suara itu mulai hilang, dia pun mulai berhenti buat mengambil nafas. Tapi Adi gak sadar kalau ternyata tadi dia lari tuh malah berlawanan arah dengan arah pulangnya dia. Jadi Adi pun kembali ke tempat dia ngaji atau ke musolanya. Waktu itu Pak Ustadz yang belum pulang kaget ngelihat Adi yang tadi udah pamit kok malah balik lagi sambil ngos-ngosan. Pak Ustadz pun nanya apa yang barusan terjadi sama Adi. Adi yang udah mulai tenang akhirnya nyeritain apa yang baru aja dia alamin. Pak Ustadz pun mendengarkan dengan sesama dan akhirnya Pak Ustadz mutusin buat nganterin Adi pulang ke rumahnya. Ketika sampai rumahnya Adi, Pak Ustadz pun ngejelasin ke orang tuanya Adi apa yang baru saja dialami oleh anaknya. Di situ Adi baru dikasih tahu kalau ternyata dia punya keistimewaan yang gak dimiliki orang lain, yaitu bisa ngelihat apa yang orang lain gak bisa lihat. Di situ pun Adi mulai dikasih tahu sama orang tuanya kalau dia harus lebih hati-hati ketika mendengar suara-suara aneh ataupun suara-suara orang yang manggil dia di tengah jalan. Ih, serem banget ya apa yang dialamin sama Adi. Kalian pernah ngalamin cerita yang sama? Atau mungkin lebih serem dari itu? Kalian boleh kirimin cerita kalian ke Hypo karena kami bakal bacain cerita kalian di Thursday Horror Story. Kami tunggu ya.